Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita mau bongkar salah satu nama yang kayaknya udah nggak asing lagi ya di dunia psikologi, Stanley Milgram. Dan tentu saja eksperimen mesin kejutnya yang ya terkenal itu, gambarannya kan biasanya soal orang biasa kayak kita-kita gini, yang ternyata bisa aja gitu nyetrum orang lain sampai batas bahaya, cuma karena disuruh sama orang pakai jas putih. Nah, sumber kita kali ini bab 8 dari bukunya Rutger Bregman, Humankind. Buku ini tuh ngajak kita buat melihat ulang lah, bahkan mungkin bisa dibilang membongkar tafsiran klasik soal Milgram ini. Jadi pertanyaannya jadi lebih dari sekedar apa iya kita semua punya potensi kejam terpendam kalau ditekan otoritas, tapi juga apa cerita aslinya emang sesimpel itu. Siap ya kita lihat ada apa sih sebenarnya di balik layar mesin kejut yang sempat bikin geger dunia itu. Oke, mari kita mulai. Oke deh, kita segerin ingatan dulu dikit ya, gimana sih setting eksperimen ini dulu di Yale awal 60-an. Jadi Milgram itu rekrut orang biasa, bilangnya sih buat studi tentang memori. Nah, Anda sebagai peserta itu dapat peran jadi guru. Tugasnya ngasih pertanyaan ke murid. Murid ini sebenarnya aktor ya, kaki tangan Milgram, duduknya di ruangan sebelah. Terus tiap kali si murid salah jawab, ada peneliti nih yang kelihatan resli banget pakai jas lab putih, duduk di ruangan yang sama sama Anda, nyuruh Anda tekan tombol. Katanya sih buat ngasih kejutan listrik. Listriknya bohongan tentu aja. Tapi si murid di sebelah aktingnya tuh meyakinkan banget. Ada suara teriak, ngeluh sakit dada, mohon-mohon buat berhenti, sampai akhirnya diem aja nggak ada suara. Hasilnya, ini yang bikin heboh dunia waktu itu. Sekitar 65% peserta itu terus aja neken tombol, naikin voltase, sampai level paling tinggi 450 volt. Yang ada labelnya serem lagi, bahaya, kejutan parah. Dunia langsung gempar kan? Kesimpulan awal Milgram yang jadi headline di mana-mana, wah manusia itu ternyata punya kecenderungan kuat buat patuh buta sama otoritas. Bahkan kalau itu artinya harus nyakitin orang lain, ngelawan hati nurani sendiri. Gitu kira-kira gambaran awalnya. Iya, dan penting banget nih kita lihat konteks waktunya. Jadi temuan Milgram ini kan muncul pas dunia tuh lagi, gimana ya, masih bergulat keras buat memahami kengerian Perang Dunia II sama Holocaust. Gimana sih kok bisa kejahatan sebrutal itu terjadi, melibatkan begitu banyak orang biasa pula? Nah, kebetulan banget eksperimen ini jalan hampir barengan sama pengadilan Adolf Eichmann di Yerusalem. Dia kan salah satu perencana utama Holocaust. Terus ada filsuf Hannah Arendt yang waktu itu ngeliput pengadilannya. Dia munculin istilah yang terkenal banget itu, banality of evil, kebanalan kejahatan. Intinya sih Arendt bilang, kejahatan luar biasa tuh nggak selalu datang dari monster sadis gitu. Tapi bisa juga dari orang biasa, birokrat kayak Eichmann, yang cuma jalanin tugas aja dalam sistem, nggak mikir panjang soal dampaknya, nggak merasa bertanggung jawab secara personal. Tapi perlu diluruskan dikit ya, maksud Arendt nggak mikir itu bukan berarti bodoh atau nggak punya pikiran, lebih ke arah ketidakmampuan buat melihat dari sudut pandang korban, gitu. Jadi kayak kehilangan kompas moral karena udah terlalu larut dalam sistem atau ideologinya. Nah, saat itu, eksperimen Milgram ini seolah-olah ngasih bukti ilmiah buat gagasannya Arendt. Seakan bilang, potensi Eichmann kecil tuh ada loh dalam diri kita semua. Ini jelas memperkuat pandangan yang agak pesimis ya, bahwa kepatuhan itu bisa mengubah orang baik jadi pelaku kejahatan. Dan narasi itu, ya ampun, kuat banget nempelnya selama puluhan tahun ya kan? Gambaran yang agak suram gitu tentang betapa gampangnya kita nurut aja sama perintah, senggak masuk akal atau semengerikan apapun itu. Tapi, nah ini dia, seperti yang diungkap di sumber kita, bab 8 bukunya Bregman, ceritanya ternyata jauh lebih rumit dari itu. Ada peneliti-peneliti yang lebih baru, misalnya Gina Perry, yang melakukan sesuatu yang penting banget. Mereka kembali ke sumber aslinya. Mereka dengerin lagi itu loh, rekaman-rekaman audio dari sesi eksperimen Milgram. Mereka baca lagi catatan-catatan lama yang mungkin dulu kelewat. Dan disinilah, bagian yang menurut saya mengubah segalanya. Temuan dari arsip ini itu benar-benar nantang narasi kepatuhan buta yang selama ini kita percaya. Ternyata, mayoritas subjek itu nggak serta-merta nurut gitu aja. Rekaman itu malah isinya penuh suara orang yang stres berat. Banyak yang ragu, banyak yang protes. Mereka tuh kedengeran coba nego sama penelitinya. Nanya, ini nanti siapa yang tanggung jawab kalau si murid kenapa-napa? Mereka sama sekali nggak pasif kayak robot yang nurut aja. Terus, yang lebih krusial lagi, ini soal peran dorongan atau prods yang dipakai si peneliti. Ini penting banget dipahami nih.
Penelitinya itu nggak langsung main perintah keras. Dia pakai urutan dorongan yang spesifik. Mulai dari yang halus banget kayak silahkan lanjutkan, terus agak tegas sedikit, eksperimen ini mengharuskan Anda melanjutkan, lalu lebih tegas lagi, sangat penting Anda melanjutkan. Dan yang terakhir, Anda tidak punya pilihan lain, Anda harus melanjutkan. Nah, temuan kunci dari Perry dan peneliti lain, kepatuhan itu turun drastis begitu dorongannya makin kuat. Dan pas peneliti sampai di dorongan keempat, satu-satunya yang benar-benar perintah langsung Anda harus melanjutkan, coba tebak. Hampir semua, sekitar 100% dari data yang ada, itu nolak. Mereka berhenti. Jadi inti penemuan barunya tuh gini, ini bukan soal orang nurut sama perintah apa aja, tapi soal dinamika tekanan, keraguan, negosiasi. Wah, jauh lebih kompleks lah pokoknya. Betul sekali. Ini benar-benar mengubah cara kita melihat motivasi para peserta Milgram ya. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, mereka ini kan sebenarnya kayak kejebak dalam dilema moral yang, wah berat banget. Di satu sisi, jelas dong mereka nggak mau nyakitin orang lain. Suara teriakan itu kan kedengeran nyata banget. Pasti bikin mereka stres dan gak nyaman. Tapi di sisi lain, mereka kan udah setuju ikut eksperimen ilmiah ini. Mereka mungkin percaya kalau ini tuh tujuannya mulia, demi kemajuan pengetahuan, demi sains. Ada rasa komitmen juga ke peneliti, ke institusi sekelas Yale, ke sains itu sendiri. Jadi banyak yang terus lanjut, itu bukan karena mereka sadis atau robot yang patuh buta. Tapi lebih karena mereka percaya mereka lagi melakukan hal yang benar dalam kerangka membantu sains, meskipun rasanya nggak enak banget di hati. Mereka berusaha jadi orang baik sesuai definisi situasi saat itu, gitu. Nah, kalau kita coba bandingkan nih dengan gambaran yang lebih besar ya, ini jadi kontras banget dengan pemahaman kita yang lebih baru tentang Adolf Eichmann. Penelitian-penelitian baru terhadap arsip, contohnya analisis Bettina Stengnet soal wawancara Eichmann sama Willem Sassen, itu nunjukin dia jauh dari sekedar birokrat penurut yang cuma ikut perintah. Eichmann itu ternyata seorang Nazi yang fanatik. Ideologis banget. Dia percaya sama misinya, dia bangga sama perannya dalam Holocaust. Malah sering inisiatif sendiri, ada istilahnya bekerja menuju Führer. Dia nggak bertindak karena dipaksa, tapi karena keyakinan ideologisnya yang, ya mengerikan itu. Dan menariknya lagi nih, Hannah Arendt sendiri pun sebenarnya nggak langsung setuju sama interpretasi awal Milgram loh. Dia melihat ada perbedaan penting antara godaan buat ikut-ikutan, itu namanya konformitas ya, sama paksaan absolut. Waktu Arendt bilang Eichmann tidak berpikir, seperti yang saya sebut tadi, itu bukan berarti dia nggak punya otak atau kayak mesin, tapi lebih ke ketidakmampuannya buat berempati, buat melihat dari perspektif orang lain. Dia itu, menurut Arendt, lebih kayak seorang konformis, seorang joiner, orang yang pengen jadi bagian dari kelompok, terbuai sama narasi kejahatan yang waktu itu berhasil dibungkus seolah-olah jadi tugas mulia atau kebaikan dalam ideologi Nazi. Oke. Jadi kesimpulan yang lebih baru ini kayak menggeser fokusnya gitu ya. Dari yang tadinya soal kepatuhan buta pada perintah jahat. Jadi lebih ke arah konformitas. Maksudnya keinginan buat nocokin diri, atau bahkan percaya banget sama tujuan kelompok atau figur otoritas yang dianggap baik atau penting. Kayak dalam kasus Milgram ini tujuannya sains gitu ya. Jadi bukan semata-mata saya cuma ikuti perintah, tapi lebih kayak saya percaya ini penting banget, jadi udah saya harus lanjutin meskipun berat. Bener gitu nggak sih? Iya, tepat sekali. Pergeseran fokus itu krusial banget. Dan ini rasanya lebih pas ya sama pandangan Arendt soal Eichmann sebagai joiner, bukan sekedar pion yang nggak punya pikiran. Ini bukan berarti tekanan otoritas itu nggak bahaya loh ya, tetap bahaya. Tapi sumber kepatuhannya itu mungkin beda dari yang kita duga selama ini. Dan ini kan jadi bawa kita ke pertanyaan menarik lainnya. Terus gimana dong sama mereka yang berhasil nolak di eksperimen Milgram? Apa yang bikin mereka bisa keluar dari tekanan situasi yang kayak gitu? Nah, iya betul. Itu juga jadi pertanyaan saya. Psikolog Matthew Hollander kan juga meneliti rekaman Milgram, tapi dia fokusnya justru ke mereka yang melawan ini. Dan dia nemuin ada pola-pola perlawanan yang efektif gitu. Ternyata ada semacam strategi spesifik yang dipakai sama orang-orang yang akhirnya bisa bilang tidak. Benar sekali. Hollander itu mengidentifikasi setidaknya ada 3 taktik kunci lah yang muncul berulang kali pada para pemberontak ini. Pertama, mereka itu coba bangun kontak sama si korban di ruangan sebelah. Misalnya manggil namanya, atau nanya langsung ke si murid. Pokoknya nunjukin kepedulian personal gitu. Kedua, mereka secara aktif mengingatkan peneliti akan tanggung jawabnya. Mereka nanya, nanti siapa yang tanggung jawab kalau dia kenapa-napa? Ini kayak upaya buat menggeser beban moralnya gitu. Dan ketiga, mereka menolak secara tegas dan berulang-ulang. Nggak gampang goyah lah sama dorongan-dorongan si peneliti itu. Mereka konsisten nolak.
Nah, dari sini kan muncul pertanyaan penting banget. Apakah kemampuan buat melawan tekanan otoritas yang nggak adil atau permintaan yang melanggar nurani kita ini sebenarnya sesuatu yang bisa dipelajari? Kayak semacam skill sosial gitu. Temuan Hollander ini kayaknya sih menyiratkan kemungkinan itu. Jadi, mungkin bukan cuma soal watak bawaan lahir, tapi bisa jadi soal kompetensi dalam melakukan perlawanan. Wah, ini jadi keinget sama kisah yang luar biasa itu ya. Soal penyelamatan hampir semua orang Yahudi di Denmark pas zaman pendudukan Nazi. Kayak yang dicatat Arendt juga waktu ada penolakan luas dari berbagai lapisan masyarakat, dari rajanya sampai rakyat biasa, buat kerjasama sama perintah deportasi, itu kan akhirnya menciptakan iklim perlawanan yang kuat banget. Bahkan katanya beberapa pejabat Nazi di sana sampai ragu gitu. Arendt bilang seolah keteguhan mereka itu meleleh kayak mentega di bawah matahari pas ngadepin perlawanan moral kolektif kayak gitu. Ini kan contoh nyata kekuatan perlawanan ya kan? Lantas, kalau cerita aslinya ternyata lebih kompleks kayak gini, kenapa ya narasi awal Milgram yang suram soal kepatuhan buta itu kok bisa awet banget? Populer gitu selama puluhan tahun. Ada beberapa faktor sih kayaknya. Pertama, ya nggak bisa dipungkiri juga, Milgram itu pencerita yang hebat. Dia jago banget ngemas hasil eksperimennya jadi cerita yang dramatis, gampang diingat. Terus dia sebarin lewat media, termasuk bikin film dokumenter yang efeknya besar banget waktu itu. Jadi ceritanya nempel banget di benak publik. Faktor kedua, mungkin lebih mendasar lagi, ini nyangkut pandangan umum kita soal sifat dasar manusia, apalagi di budaya barat. Ada semacam kecenderungan buat pesimis gitu. Ada gagasan yang disebut Bregman sebagai veneer theory, teori lapisan tipis. Teori ini intinya bilang kalau peradaban kita, moralitas kita, itu cuma lapisan tipis aja yang nutupin sifat asli manusia yang katanya egois dan kejam. Nah, kesimpulan Milgram soal sisi gelap kepatuhan itu kan rasanya klik banget sama pandangan ini. Seolah-olah mengkonfirmasi kecurigaan kita yang paling dalam soal betapa gampangnya manusia itu tergelincir ke hal buruk. Jadi ya udah, narasi itu diterima aja karena cocok sama asumsi yang udah ada. Oke, jadi apa dong artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Apakah dengan memahami ulang Milgram ini berarti kita bisa santai aja gitu meremehkan bahaya otoritas yang disalahgunakan? Tentu aja enggak. Malah sebaliknya, ini ngasih kita pemahaman yang lebih tajam, lebih bernuansa lah. Memahami kalau kecenderungan kita itu mungkin bukan patuh buta sama perintah jahat, tapi lebih ke arah keinginan buat berbuat baik atau nyocokin diri sama kelompok atau tujuan yang kita anggap baik. Ini justru bikin kita makin sadar betapa bahayanya kalau kecenderungan ini dimanipulasi. Orang-orang di eksperimen Milgram yang terus lanjut itu, banyak dari mereka kan dilakukannya bukan karena jahat, tapi karena mereka tulus percaya lagi berkontribusi buat sains. Mereka kayaknya terjebak sama narasi kebaikan versi situasi saat itu. Ini pelajaran penting banget sih. Niat baik aja tuh nggak cukup. Kita perlu terus kritis sama otoritas dan tujuan yang mereka tawarkan, secanggih apapun bungkusnya. Tapi di sisi lain, pemahaman baru ini juga kayaknya bawa harapan ya nggak sih? Perlawanan itu nyata adanya. Perlawanan itu mungkin dilakukan. Dan seperti yang ditunjukin studi Hollander tadi, strategi buat melawan itu mungkin bisa dipelajari dan dilatih. Kita semua punya kapasitas kok buat bertanya, buat nyuarain keraguan, buat bilang nggak kalau nurani kita mulai terusik. Meskipun kadang itu sulit atau nggak populer. Ini bukan soal jadi naif tentang potensi kejahatan ya, tapi lebih ke arah mengadopsi sebuah realisme baru. Realisme yang mengakui kapasitas kita buat berbuat baik, sekaligus kapasitas kita buat melawan manipulasi dan ketidakadilan. Jadi kesimpulan dari penelusuran kita hari ini, kisah Milgram itu ternyata jauh lebih kaya warna ya. Bukan sekedar cerita linier, orang baik jadi jahat karena perintah. Tapi ada campuran yang kompleks. Ada perlawanan yang nyata, dan bahkan ada strategi di baliknya. Iya, betul. Dan mungkin ini akhirnya menggeser pertanyaan kita ya. Bukan lagi cuma nanya secara pasif, kenapa sih orang bisa nurut aja sama hal buruk? Tapi jadi pertanyaan yang lebih aktif, lebih membangun. Gimana caranya kita bisa menciptakan lingkungan, entah itu di tempat kerja, di komunitas kita, di masyarakat luas, yang secara aktif justru mendorong dan mendukung keberanian buat beda pendapat. Gimana kita bisa bangun budaya, di mana menyuarakan keraguan itu dianggap sebagai kontribusi, bukan malah gangguan. Gimana kita bisa memperdayakan diri kita sendiri dan orang lain buat melawan ketika ada sesuatu yang terasa salah, bahkan saat angin lagi nggak berpihak ke kita. Nah, ini tantangan yang rasanya lebih relevan yang muncul dari membaca ulang kisah Milgram ini.
Wah, itu sebuah refleksi yang penting banget ya untuk kita bawa dalam interaksi kita sehari-hari, dengan berbagai bentuk otoritas dan juga ekspektasi sosial di sekitar kita. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya ya.